Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malparo Badri Kami dari kelas 10 bilingual, ingin menjelaskan materi mata pelajaran pendidikan Pancasila yang akan saya awali dengan bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Jadi, Pancasila itu sejarahnya dirumuskan pada tahun 1945 pada sidang BPUPKI, sidang pertama, yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan memiliki 3 perumus, yaitu pertama adalah Mohyamin, Supomo, serta Ir Soekarno. Dan Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI yang pada akhirnya menjadi dasar negara Indonesia sampai sekarang. Kemudian, mengapa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia? Karena Pancasila itu sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Karena sangat sesuai dengan adat istiadat serta merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Lanjut, yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kemudian, apa kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara? Sebelum kita membahas tentang mengapa Pancasila sebagai menjadi ideologi negara, kita harus tahu dulu apa itu ideologi. Jadi, istilah ideologi itu pertama kali ditemukan atau diciptakan oleh filsuf Prancis yang bernama Destud de Tracy pada tanggal 1796. Kata ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea, yang berarti gagasan, konsep atau cita-cita, dan logos yang artinya itu ilmu. Jadi, definisi ideologi itu adalah seperangkat ide-ide atau gagasan yang dijadikan pedoman atau cita-cita hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Dan ideologi pada Pancasila itu bersifat terbuka, yang dimana nilai dasarnya itu tetap sama, namun cara penerapannya itu berbeda dan mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemudian itu ada sifat Pancasila, ada 5, yaitu pertama itu sifatnya luwes, terbuka, fleksibel, tidak kaku, serta tidak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup yang pertama di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah beribadah menurut kepercayaan masing-masing, tolong-menolong sesama, berperilaku adil, menghormati perbedaan pendapat, dan juga bermusyawarah dalam setiap kegiatan atau perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.